Halo pemirsa, kembali lagi di One News Bola. Udinese resmi menarik diri dari perburuan Jay Itzes karena memiliki harga terlalu tinggi. Meski begitu, bek timnas Indonesia tersebut masih jadi rebutan klub Serie A lainnya yang siap menawar lebih serius. Informasi lainnya pemirsa, tak terbendung di usia 40 tahun, Cristiano Ronaldo resmi memperpanjang masa baktinya di Al Nassr hingga 2027 dan siap mengukir sejarah dengan mengincar 1000 gol serta menjadi tulang punggung Portugal di Piala Dunia 2026. Udinese dikabarkan menarik diri dari upaya mendatangkan bek timnas Indonesia, Jay Itzes, lantaran bandrolan yang dipasang Venezia dinilai terlalu mahal. Rumor ketertarikan Udinese terhadap Itzes mencuat dalam sepekan terakhir. Bek timnas Indonesia itu diproyeksikan sebagai pengganti Jaka Bijol, bek asal Slovenia yang dilepas ke Leeds United. Meski Udinese menerima 22 juta euro dari penjualan Bijol, klub tersebut harus menyerahkan 10% dari nilai transfer itu kepada CSKA Moskow, mantan klub sang pemain. Mengutip laporan media asal Italia, Venezia disebut memasang harga tinggi untuk Itzes yang membuat Udinese mengurungkan niatnya. Situs Transfer Market menarik nilai pasar Jay Itzes mencapai 7,5 juta euro atau sekitar 141 miliar rupiah, angka yang hampir 2 kali lipat dari biaya transfer Bijol dari CSKA ke Udinese pada 2022 yang hanya 4 juta euro. Meski begitu, minat terhadap Jay Itzes masih tinggi. Setidaknya terdapat sejumlah klub Serie A lain yang dilaporkan tengah membidik bek timnas Indonesia tersebut. Turnamen pramusim paling bergengsi di Indonesia, Piala Presiden 2025 akan segera digelar. Panitia pelaksana resmi mengumumkan 30 pemain yang terpilih memperkuat tim Liga Indonesia All-Star usai proses voting online ditutup pada Kamis 26 Juni 2025. Ajang ini bukan hanya pembuka musim kompetisi baru, tapi juga menghadirkan partisipasi publik secara langsung. Sebanyak 83.000 penggemar dari seluruh Indonesia ikut ambil bagian dalam memilih pemain terbaik untuk mewakili tim All-Star yang akan berhadapan dengan klub-klub elit internasional. Dari hasil pemungutan suara, Persija Jakarta dan Persis Solo menjadi penyumbang pemain terbanyak masing-masing dengan 4 wakil.
Klub-klub besar lain seperti PSM Makassar, Bali United, dan Madura United juga turut mengirimkan pemain andalannya. Diketahui di bawah Mistar, 3 penjaga gawang yang terpilih adalah Reza Arya Pratama dari PSM Makassar, Muhammad Riyandi dari Persis Solo, dan Kartika Aji dari Persita Tangerang. Lini belakang akan diperkuat oleh bek tangguh seperti Hansa Muyama, Komang Tri, Safrudin Tahar, serta bek sayap Bagas Kava dan Ricky Fajrin. Sementara di lini tengah, deretan gelandang kreatif dan energik seperti Septian David Maulana, Zanadin Faris, Akbar Tanjung, Bayu Otto, dan Alwi Slamet akan menjadi motor permainan tim. Di sektor sayap, para penggemar menjatuhkan pilihan pada pemain-pemain cepat dan lincah seperti Witan Sulaiman, Riko Simanjuntak, Irfan Jaya, dan Irham Bilal. Skuad ini dilengkapi oleh 3 penyerang tengah andalan, yaitu Axel Runtukahu, Dendi Sulistiawan, dan Muhammad Kanafi. Sementara itu, tim Liga Indonesia All-Star akan bersaing di grup A bersama Oxford United dan Arema FC. Laga pembuka sekaligus pertandingan perdana akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 6 Juli 2025 melawan Oxford United. Gelandang muda andalan timnas Indonesia, Ivar Jenner, terlihat mengikuti sesi latihan bersama tim utama FC Utrecht. Meski selama ini bermain untuk Young Utrecht, Jenner menunjukkan performa konsisten yang membuatnya dipercaya bergabung dalam persiapan pramusim 2025-2026 bersama skuad senior. Kabar ini diketahui dari unggahan Jenner di akun Instagram pribadinya, di mana dirinya tampak mengenakan jersey bernomor punggung 38, nomor yang biasa Jenner kenakan saat berlatih bersama tim utama. Sementara itu, di Young Utrecht, ia biasanya memakai nomor punggung 6. Diketahui, latihan bersama tim senior bukan hal baru bagi pemain berusia 21 tahun ini. Dalam 2 musim terakhir, pemain timnas Indonesia itu juga kerap dilibatkan dalam latihan pramusim. Bahkan pada musim 2023-2024, Jenner sempat masuk dalam daftar pemain untuk 3 laga awal Eredivisie, meski belum mendapat kesempatan tampil. Dengan pengalaman tampil di 26 laga di kasta kedua Liga Belanda musim lalu, Jenner kini dinilai semakin matang dan siap mencuri perhatian pelatih Ron Jens. Harapannya pramusim kali ini bisa menjadi momentum bagi Jenner untuk menjalani debut bersama di Liga Utama Belanda.
Mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo resmi memperpanjang kontraknya bersama klub Arab Saudi Al Nassr hingga tahun 2027. Di usia 40 tahun, Ronaldo menyatakan keinginannya untuk terus mencetak sejarah bersama Al Nassr. Sejak bergabung pada Desember 2022, Ronaldo telah mencetak 100 gol dalam 119 laga di semua kompetisi. Pada musim 2024-2025 saja, ia mencetak 38 gol dan kembali meraih sepatu emas Liga Pro Saudi untuk kedua kalinya. Meskipun tampil gemilang secara individu, trofi juara Liga masih menjadi incaran utama Ronaldo setelah Al Nassr hanya finish sebagai runner-up di bawah Al Hilal musim lalu. Perpanjangan kontrak ini juga mencerminkan ambisi Ronaldo untuk terus bersaing di level tertinggi. Dirinya menargetkan torehan 1000 gol dalam karir profesionalnya, yang saat ini ia hanya membutuhkan 58 gol lagi. Selain itu, Ronaldo juga bersiap tampil bersama timnas Portugal di Piala Dunia 2026. Sementara itu, kontrak baru ini juga bernilai fantastis, mencapai 490 juta euro atau sekitar 10,96 triliun untuk 2 tahun ke depan. Dengan gaji pokok sekitar 488.000 euro per hari atau sekitar 10,8 miliar rupiah, Ronaldo dipastikan bertahan di Al Nassr hingga usia 42 tahun. Sementara itu, kabar perpanjangan kontrak ini datang di tengah proses pergantian pelatih di Al Nassr setelah pemecatan Stefano Pioli. Pelatih baru dijadwalkan akan diumumkan dalam waktu dekat. Kylian Mbappe, bintang sepak bola asal Prancis, secara resmi menggugat mantan klubnya Paris Saint-Germain atau PSG atas dugaan pelecehan moral dan tunggakan gaji. Gugatan tersebut diajukan ke pengadilan Paris pada 16 Mei 2024 dan kini tengah diselidiki oleh 2 hakim yang ditunjuk khusus untuk menangani perkara ini. Menurut media asal Prancis, Mbappe menyatakan bahwa ia menerima perlakuan tidak adil selama musim terakhirnya bersama PSG. Dirinya mengklaim disingkirkan dari skuad utama setelah menolak memperpanjang kontraknya. PSG sempat menyebut bahwa Mbappe terikat kontrak hingga 2025, padahal kenyataannya masa kerja hanya berlaku 2 tahun. Dengan opsi perpanjangan 1 tahun tambahan. Ketika sang pemain menolak mengaktifkan opsi itu pada pertengahan 2023, klub diduga mulai menekan dengan mengeluarkannya dari daftar tim utama. Tindakan tersebut dinilai Mbappe sebagai bentuk intimidasi, pelecehan moral, dan bahkan dugaan pemerasan tidak langsung agar ia tunduk pada keinginan manajemen klub.
Tak hanya itu, Mbappe juga menuduh PSG belum melunasi seluruh hak gajinya hingga masa kontrak berakhir. Perselisihan soal pembayaran ini kini menjadi perkara hukum terpisah, namun tetap berkaitan dengan inti gugatan. Setelah resmi bergabung dengan Real Madrid pada musim panas 2024 lewat status bebas transfer, Mbappe berharap pengadilan dapat memberikan keputusan yang adil atas kasus yang menimpanya. Pertandingan antara Inter Milan dan River Plate di Piala Dunia Antar Klub 2025 berlangsung sengit. Inter meraih kemenangan 2-0 lewat gol Francesco Pio Esposito dan Alessandro Bastoni pada Kamis 26 Juni 2025 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, sekaligus memastikan status juara Grup E. Namun, dalam laga tersebut diwarnai insiden panas di akhir pertandingan. Ketegangan memuncak usai peluit panjang dibunyikan, menciptakan situasi ricuh di lapangan. Sumber ketegangan berasal dari duel keras antara Marcos Acuna dan Denzel Dumfries yang berlangsung sepanjang laga. Acuna beberapa kali melakukan pelanggaran terhadap Dumfries tanpa mendapat hukuman dari wasit, sehingga memicu emosi sang bek asal Belanda. Diduga, Acuna sengaja memancing reaksi emosional Dumfries agar mendapatkan kartu. Konflik antara keduanya hampir berujung pada perkelahian terbuka. Setelah laga berakhir, Dumfries langsung berlari menuju lorong ruang ganti. Acuna mengejar dalam kondisi emosi sebelum akhirnya situasi berhasil diredam oleh pemain cadangan dan staf pelatih dari kedua tim. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Pola berikutnya. Setiap pukul 9:30 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.